Kami sampaikan hasil temuan terbarunya, yaitu yang kita kasih judul kristenisasi pada mainan anak-anak. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmat tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, kita akan melihat dan kita mungkin akan tertawa bersama dengan orang-orang ini yang sedang membahas yang membuat saya sebenarnya ingin tertawa ya. Nah, tapi kita perhatikan dulu bersama-sama, ini mereka sedang membicarakan apa sebenarnya. Mereka membawa beberapa mainan anak-anak ya, mainan anak-anak, dan mereka ada mengomentari sesuatu. Coba teman-teman nonton ya videonya. Bapak Abdullah Muslim, yang alhamdulillah beliau ini dulunya song leader gereja. Jadi sekarang alhamdulillah sudah masuk Islam dari tahun 2012 dan belajar Islam. Kemudian sekarang ikut bergabung berdakwah di Pondok Pesantren Al-Hadid. Kemudian insya Allah nanti akan kami sampaikan hasil temuan terbarunya, yaitu yang kita kasih judul kristenisasi pada mainan anak-anak. Jadi ini salah satu bentuk hidden mission atau misi terselubung yang barangkali sedikit orang yang ngeh atau tahu atau mungkin paham ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita sampaikan melalui media Lab Science Kristologi ini, kita umat Islam semakin waspada dan semakin paham. Para pemirsa sekalian, ini sudah ada contoh mainan anak-anak yang sangat populer yang kita bisa dapatkan di setiap toko mainan anak-anak dimanapun kita berada di seluruh Indonesia. Indonesia mayoritas penduduk umat Islam, maka konsumen dari mainan anak-anak yang diproduksi orang-orang non-muslim adalah kita umat Islam. Sehingga kita perlu tahu, jangan sampai kita bodoh. Nah, ini misalnya ya, ini mainan dalam bentuk suara, macam-macam musik, macam-macam binatang dan lain sebagainya. Kita tentu tahu ya. Ada tiga, ya, di antara banyak sekali mainan. Nah, tanpa kita sadari ternyata mainan anak-anak yang sering kita setel, kita beli untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil, yang seharusnya dididik dalam ajaran Islam, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan dengan akhlak yang mulia, tapi kita malah rusak dengan musik-musik yang ternyata bersumber dari gereja, bukan dari ajaran kita umat Islam. Jingle Bell, ini lagu Natal biasanya disetel ya, kita dengerin. Memang sama, sangat singkat sekali ya. Orang Islam yang dari lahir mesti nggak kenalin, sangkanya ini musik, mungkin musik umum gitu ya, lagu anak-anak biasa dan lain sebagainya. Tapi ini adalah lagu gereja ya. Contoh lain yang kedua adalah jelas-jelas ini lagu yang memuji tentang kelahiran Yesus Kristus. Judulnya Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, inap kita kemana, tak terdengar suara, bawa kabar tenang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yaitu contoh ya, 4 lagu gereja yang disusupkan menjadi atau dikamuflasekan, disembunyikan, diselundupkan ya, ke dalam mainan anak-anak yang ini banyak sekali kita temui dan kita bisa beli di mana saja. Teknik-teknik kristenisasi yang dibuat pada mainan anak-anak ini. Jadi dalam menurut saya, memang ini sudah seperti terkoordinir ya. Kalau kita mulai dari kecil sudah bisa terbiasa mendengarkan lagu-lagu gereja, bukan tidak menutup kemungkinan
Nanti di waktu kita dewasa, ketika mendengar lagu ini, itu kok lagu yang seperti sering saya dengar. Seperti itu, Pak. Nah, teman-teman sudah lihat ya, begitu luar biasa sekali sepertinya persiapannya ya. Dia membawa seperti jumpa pers gitu, ada mic, ada kamera, ya, kemudian ada disiapkan tab untuk memutarnya dan juga ada mainan anak-anak. Nah, teman-teman jangan mikir mereka itu mau jualan ya, mereka nggak mau jualan. Dan mereka bukan jualan ya, mereka di situ ingin menampilkan sesuatu yang tidak pernah orang pikirkan. Dan mungkin ini adalah penemuan yang sangat luar biasa, ya. Itu mencengangkan banyak orang. Apa itu? Ternyata di mainan-mainan itu ada lagu-lagu gereja, ada misi-misi terselubung dari gereja-gereja, ya kan? Saya melihatnya ini mau ketawa, ya lucu sekali. Padahal orang Kristen juga, jujur nih, saya sebagai Kristen juga, waktu kecil saya nggak tahu tuh lagu gereja, beneran. Waktu kecil saya nggak tahu itu lagu gereja, dan padahal saya udah Kristen gitu, dan saya nggak tahu tuh sebenarnya lagu gereja tuh apa namanya. Anak-anak kita mendengar lagu, mendengar nada, ya kita senang aja dengan mainan-mainan itu. Dan kemudian saya melihat ini persiapannya sudah seperti mau menerangkan apa gitu ya. Itu lucu banget sih, menurut saya itu lucu banget. Jadi persoalannya sekarang bukan tentang lagunya teman-teman, tapi mereka berkata bahwa di sini ada misi terselubung, ada kristenisasi yang diseludupkan oleh pihak kekristenan di dalam lagu-lagu itu. Nah itu tuh aneh ya, untuk orang-orang ini tuh sebenarnya aneh banget. Apa nggak ada bahan lain, atau sudah tidak ada pembahasan lagi sehingga harus memfitnah, sehingga harus menjadikan sebuah cerita, menganggap ini sebuah penelitian yang ditemukan baru di seluruh dunia ini gitu ya kan. Nah jadi saya rasa ini sangat cetek banget, sangat receh banget ya pembahasannya. Ini bukan misi tersembunyi, dan sebagai gereja juga nggak pernah memikirkan sedikit pun tentang bagaimana caranya kita memurtadkan, kita mau ngajak orang melalui lagu di anak-anak, di dalam gerakan gereja untuk bikin lagu anak-anak di dalam musik gereja. Tidak pernah ada di dalam agenda manapun teman-teman. Kenapa harus kita sibuk dengan lagu anak-anak? Jikalau gereja mau bermisi, mereka turun ke lapangan, menjangkau banyak jiwa, memberikan bantuan, menolong, menyembuhkan. Itu yang akan dilakukan dalam gerakan-gerakan misi. Nanti seperti ada seorang yang juga waktu itu berkata bahwa jangan minum air mineral ini buatan kafir, ini buatan ini, tapi minumlah yang ini, ya kan? Karena dia jualan air juga ternyata. Jadi dia bilang ini dia jelek-jelekkan, ya kan? Ini buatan kafir, ini yang ada di pondok-pondok Islam, jangan minum ini, sekarang minum ini. Ternyata dia jualan air teman-teman, ya kan? Aduh, kenapa harus seperti ini gitu ya, menanamkan kebencian-kebencian dari hal-hal yang sepele sebenarnya gitu ya. Ini bukan misi tersembunyi atau kristenisasi ya, dan lagu-lagu kekristenan dengan sejarah dan dengan karya-karya yang mengikutinya. Jadi kekristenan itu memang terbiasa dengan yang namanya karya dan sejarah. Dari sejak dulu sampai sekarang, di dunia kekristenan, baik Kristen maupun Yahudi, itu terkenal dengan karya-karyanya. Penemu-penemu apapun, teman-teman pasti menemukan bahwa di sana ada Kristen, di sana ada dari keturunan Yahudi, dan mereka memang adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang membuat lagu yang tidak gampang. Ada not balok, ada lagu-lagu yang populer, itu adalah karya-karya, teman-teman. Karya-karya yang begitu luar biasa dan tidak diikutin dan tidak bisa diikutin oleh kepercayaan manapun. Sebab itu membutuhkan kecerdasan, bukan hanya sekedar hafalan. Itu teorinya sangat luar biasa sekali teman-teman, karena Tuhan memberikan kecerdasan kepada orang-orang percaya untuk menuliskan karya dan menciptakan segala sesuatunya, bukan hanya mengenai musik saja. Kita percaya musik adalah karya yang di dalamnya bermuatan sebuah sejarah yang begitu luar biasa di dalam dunia. Nah, maka itu kalau dijadikan sebuah lagu dan populer di dalam dunia anak-anak dan sampai dipakai oleh orang, apakah itu ada pihak gereja di dalamnya yang bersepakat untuk berusaha mengambil, ya kan? Terbukti hari ini juga agama beliau ini sekarang tetaplah menjadi agama yang mayoritas, tetap banyak pengikutnya. Artinya ini adalah sebuah fitnah murahan yang ditebarkan untuk membuat orang memiliki tendensi kebencian antar umat beragama. Nah, betapa besarnya dampak ketika dia sampaikan ini, penjual mainan misalnya dan lain hal sebagainya, dengan ungkapan yang sebenarnya seperti jumpa pers narkoba begini ya. Ini sangat memalukan sekali buat saya gitu ya. Nah, saya mau bilang juga bahwa kalau seandainya itu dipakai untuk kekristenan, itu tidak berdampak apa-apa, nggak ada manfaat dan keuntungan sedikit pun di dalam kekristenan. Kalau mau hanya sekedar lagu-lagu begitu teman-teman, nggak ada.
tidak ada dampaknya. Para misionaris, para orang-orang terdahulu yang sudah mati bahkan menjadi martir, mereka sampai dengan hari ini pun masih ada yang terus berjuang secara buka-bukaan, dan mereka menelusuri ke tempat-tempat yang tertinggal, tempat-tempat yang terpencil untuk memberitakan Injil Kristus. Lebih baik mereka seperti itu, bukan lagi dari lagu-lagu ini seperti yang disampaikan oleh beliau ini ya, nggak seperti itu teman-teman. Nah, maka teman-teman, saya menganjurkan bahwa ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan untuk kalian boleh membeli mainan-mainan yang ada di luar sana yang terjual. Berarti memilih makanan, kalian mungkin yang lebih memilih hal yang halal, ada yang tidak halal, kan seperti itu pilihannya. Persoalannya adalah ketika tuduhan kristenisasi dan ketika tuduhan ada misi terselubung, saya mau bilang itu lucu banget. Kalian diketawain sama orang Kristen. Mungkin bisa memilih-milih, atau mungkin kalian nanti akan jualan mainan syariah. Nggak tahu mainan syariah ini seperti apa yang dimaksud ya. Nah, apakah nanti mereka akan jualan mainan ujung-ujungnya? Saya juga nggak tahu. Gitu. Mudah-mudahan nggak jualan ya, gitu kan. Tapi kalau mereka jualan, benar-benar ini adalah strategi marketing yang benar-benar deh, gitu ya. Dan bukan hanya mainan saja. Lebih baik jika tadi kalian sampaikan bahwa ini ada pemurtatan, ada produk-produk kafir misalnya. Lebih baik sekalian, Bung, jangan pakai lampu, jangan pakai YouTube, jangan pakai Facebook, jangan juga pakai mikrofon yang Anda pakai itu, jangan juga pakai mic itu dan sound system yang ada, karena itu semua ada buatan-buatan kafir. Bahwa kalau kalian pakai, kalian serupa dengan mereka, kalian mungkin sama menjadi kafirnya. Lebih baik tidak pakai itu sama sekali. Semuanya kalian hidup kompong melompong, tidak pakai apa-apa. Karena itu semua adalah buatan-buatan kafir. Sekaligus semuanya, jangan tanggung-tanggung. Jadi apa yang kalian butuh, kalian nggak bilang itu buatan kafir. Tapi kalau kalian merasa ini sebagai bahan untuk diviralkan, kalian bikin seperti itu. Ini luar biasa ya, luar biasa sekali ya. Kalian hidup sebagaimana mungkin zaman agama kalian muncul, hidup seperti itu ya. Mungkin itu lebih baik bagi kalian begitu. Sehingga tidak usah menuduh-nuduh ya ini buatan si A, buatan si B, bertujuan untuk ini, bertujuan untuk itu. Nggak usah ya kan teman-teman ya. Oke, sekian video kita kali ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Pertanyaan saya, mainan itu setelah dipromosikan, kira-kira mainan itu dibuang atau dimainkan ya? Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.